Kita kasih satu contoh teman-teman ya. Persamaan 100% antara Wahabi dengan Yahudi. Kita misalkan nih, kita menggunakan cara berpikir Ustadz Ahmad Ubaidillah. Kita langsung mengambil dari kitab suci orang Yahudi. Bukan Rabi A, Rabi B, Rabi C, bukan. Langsung kitab sucinya. Persamaan Yahudi dengan Salafi atau Wahabi. Kita baca original teksnya dulu. Ini tertulis di dalam Mazamir. Mazamir itu kalau kita Zabur, tapi yang sudah muharraf ya. Ini Mazmur kalau kata mereka. Kita baca Mazmur 47 ya. Ayat ke-8. Mazmur 47 ayat ke-8. Di sini tertulis begini teman. Melech Elohim Al-Ghayyim Elohim Yasaf Al-Kisei Katsu. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Bersemayam lafadznya. Coba kita pikir, ya kita pikir sekarang, golongan yang selalu mengatakan Allah bersemayam di atas arsy itu siapa? Tidak usah saya jawab ya. Di dalam kitab suci orang Yahudi yang mengatakan Allah bersemayam, namanya bersemayam istaqarra, menetap. Imam Syafi'i mengatakan, man qala Allah jalis fahuwa kafir. Orang yang mengatakan Allah itu duduk, dia telah kafir. Kata Imam Syafi'i ya, bukan kata saya. Di dalam kitab Yahudi, Allah bersemayam. Gitu loh. Elohim bersemayam. Jadi yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dimaknai Allah bersemayam di arsy apa biasanya? Ini kitab suci Yahudi, bukan kata Rabi A, Rabi B, bukan kitab sucinya. Kemudian di dalam satu Raja-Raja pasal 22 nomor 19, ayat ke-19. Di sini kita sampaikan original teksnya dulu. Vayaumer lachen shema devar Hashem ra'iti et Hashem Yosef al-Kis'o wechal sefa hashamayim omet alain mimino umismolo. Jadi di sini kata Mika ini salah satu nabi ya di kalangan Bani Israel, nabi mengatakan, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ada kata-kata Tuhan sedang duduk di atas tahtanya. Duduk teman-teman, duduk. Meskipun nanti akan mengatakan, tapi duduknya beda dengan kita. Tapi bersemayamnya beda dengan manusia. Sama dengan begini loh. Kamu seperti monyet, tapi nggak seperti monyet yang lain. Ya tetap monyet gitu loh. Allah duduk bersemayam, tapi bersemayamnya bila kaifin, nggak sama dengan yang lain. Ya sama saja duduk gitu loh. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapain. Banyak orang mungkin pernah mendengar tuduhan yang sangat keras, yaitu akidah Wahabi itu seperti akidahnya Yahudi. Tuduhan ini biasa muncul dalam polemik panas antara kelompok-kelompok Islam, terutama dalam perdebatan soal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep tauhid dan cara memahami ayat-ayat mutasyabihat. Tuduhan ini tidak lahir di ruang kosong teman-teman. Ia muncul dari konflik teologis yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lamanya, terutama terkait metode dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi Islam ada beberapa pendekatan yang besar. Ada yang menekankan kepada tauhid, yaitu menyerahkan makna hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menakwil secara rasional, dan ada yang menetapkan makna zahir tanpa menyerupakan dengan makhluk, serta tanpa menanyakan bagaimananya atau bila gaib. Kelompok yang sering disebut sebagai Wahabi atau yang lebih tepat disebut sebagai pengikut manhaj salaf berada pada pendekatan yang terakhir ini teman-teman. Lalu kenapa muncul tuduhan yang disamakan dengan Yahudi? Biasanya tuduhan ini berangkat dari isu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti penetapan bahwa Allah itu memiliki wajah, tangan, istiwa di atas arsy, dan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagian pihak itu menilai bahwa penetapan sifat-sifat ini secara zahir akan membawa kepada
tajsim, yaitu menganggap Allah itu berjisim, ataupun tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, teman-teman. Nah, dari sini muncul tuduhan bahwa cara memahami sifat seperti itu mirip dengan konsep Tuhan dalam agama Yahudi yang dalam sebagian literatur mereka digambarkan secara antropomorfis. Tetapi apakah tuduhan ini akurat, teman-teman? Kalau kita lihat secara objektif dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah versi Salafi, ada prinsip yang selalu ditegaskan, menetapkan sifat tanpa menyerupakan dan tanpa menanyakan bagaimananya. Mereka selalu mengutip ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi ketika mereka menetapkan sifat tangan misalnya, mereka langsung menambahkan bahwa itu tidak sama dengan tangan makhluk dan tidak boleh dibayangkan bentuknya. Di sini letak perbedaannya, teman-teman. Dalam literatur Yahudi klasik tertentu ada teks yang menggambarkan Tuhan secara sangat manusiawi, yaitu Tuhan berjalan, menyesat, bergulat, dan sebagainya. Dan kadang dipahami secara literal dalam sejarah tertentu. Sedangkan dalam teologi Islam, arus utama baik Salafi maupun Asy'ari serta Maturidi semuanya sepakat bahwa Allah tidak menyerupai dengan makhluk. Perbedaannya hanya pada metode dalam memahami teks, bukan pada keyakinan bahwa Allah itu maha suci dari penyerupaan. Jadi menyamakan secara langsung antara menetapkan sifat dengan antropomorfisme Yahudi adalah penyederhanaan yang tidak adil, teman-teman. Nah, selain itu perlu dicatat bahwa dalam sejarah Islam tuduhan serupa juga pernah diarahkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama salaf lainnya oleh sebagian kelompok rasionalis ekstrim pada masa itu. Tuduhan tajsim bukan hal yang baru, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa konflik ini lebih merupakan konflik metodologi, bukan konflik keyakinan dasar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tuduhan ini juga sering dipakai dalam retorika polemik untuk membangun kesan negatif. Dalam dunia perdebatan, menyamakan lawan dengan kelompok yang secara emosional ditolak oleh audiens adalah strategi yang sering dipakai untuk melemahkan kredibilitas lawan, teman-teman. Jadi secara sosiologis, tuduhan ini bisa dilihat sebagai bagian dari strategi delegitimasi, bukan murni analisis teologis. Kalau kita mau jujur, teman-teman, semua mazhab akidah besar dalam Islam memiliki komitmen yang sama terhadap tauhid dan tanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tidak ada mazhab Sunni arus utama yang mengajarkan bahwa Allah itu memiliki bentuk fisik seperti manusia. Tuduhan seperti ini biasanya itu muncul karena perbedaan dalam menjelaskan ayat-ayat sifat. Di sisi yang lain, teman-teman, penting juga untuk mengakui bahwa sebagian pengikut yang awam itu mungkin menjelaskan akidah dengan bahasa yang kurang hati-hati sehingga terdengar seperti penyerupaan. Dari sinilah kesalahpahaman itu bisa membesar. Maka yang dibutuhkan adalah edukasi yang lebih tenang dan ilmiah, bukan saling menuduh. Kalau kita tarik ke ranah yang lebih luas, menyamakan satu kelompok Muslim dengan agama lain secara negatif bisa berdampak buruk. Ia bukan hanya memperuncing konflik internal umat, tetapi juga berpotensi menumbuhkan kebencian terhadap agama lain. Padahal Islam sendiri mengajarkan untuk berdialog dengan cara yang terbaik. Dalam kajian akademik modern, teman-teman, para peneliti biasanya itu melihat perdebatan ini sebagai bagian dari dinamika teologi Islam klasik. Mereka jarang sekali menggunakan istilah seperti mirip Yahudi, karena itu tidak presisi secara ilmiah, teman-teman. Yang dibahas adalah apakah pendekatan tersebut cenderung literalistik atau rasionalistik, tekstual atau interpretatif. Maka jika ingin membahas tuduhan ini secara matang, sebaiknya fokus
pada pertanyaan inti, yaitu bagaimana metode memahami ayat-ayat sifat, apa dalil masing-masing pendekatan, apa implikasi teologisnya teman-teman. Dengan begitu diskusi itu menjadi ilmiah bukan emosional. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.